Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan. Perkenalkan, nama saya Lingga Setiajid, perwakilan dari kelompok 4 Praktikum Teknik Laboratorium. Adapun anggota kelompok saya yaitu Arifa Gina Azmi, Muhammad Eriko Aziz Arifin, Meisya Alfa Yunia Rusandi, Hiskia Putri Hermanto, Firman Maulana, dan Aris Septiana. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai pengenalan peralatan pendukung dan alat ukur sederhana. Dan poin-poin yang akan dibahas yaitu tujuan praktikum, prinsip pengujian, alat dan bahan, prosedur, pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, kita langsung ke pembahasannya. Tujuan dari praktikum ini adalah dapat menggunakan peralatan pendukung dan alat ukur sederhana sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja kimia dengan benar. Dapat menganalisis manajemen risiko yang berasal dari penggunaan peralatan pendukung dan alat ukur sederhana. Dapat menyusun skema kerja penggunaan peralatan pendukung dan alat ukur sederhana, dan dapat menggunakan peralatan pendukung dan dapat mengoperasikan alat ukur sederhana. Selanjutnya adalah prinsip pengujian. Prinsip pengujian yang pertama adalah prinsip pengujian pada neraca. Prinsip pengujian pada neraca sendiri adalah dengan penggunaan sumber tegangan listrik yaitu staf volt dan dilakukan peneraan terlebih dahulu sebelum digunakan. Kemudian bahan diletakkan pada neraca dan dilihat angka yang tertera pada layar. Angka itu merupakan berat dari bahan yang ditimbang. Yang kedua ada prinsip pengujian pH meter. Didasarkan pada potensial elektrokimia yang terjadi antara larutan yang terdapat di dalam elektroda gelas yang telah diketahui dengan larutan terdapat di luar elektroda gelas yang tidak diketahui. Yang terakhir ada prinsip pengujian pada pemanas listrik, yaitu didasarkan pada proses perubahan energi listrik menjadi energi panas yang terjadi pada alas hot plate yang merupakan sebuah konduktor. Jadi, energi listrik yang berasal dari listrik yang mengalir ke hot plate akan diubah menjadi energi panas pada alas hot plate atau lempeng hot plate. Alat dan bahan. Alat yang akan digunakan dalam praktikum kali ini adalah neraca analitik, gelas arloji, cawan porselin, botol timbang, gelas piala, pipet tetes, spatula, pH meter, stirrer hot plate, pemanas listrik, heating mantle. Dan bahan yang akan digunakan adalah kristal NaCl sukrosa, aqueous, larutan buffer standar 7 dan 4, larutan asam dan basah, dan tisu. Untuk alat pendukung, yang pertama terdapat neraca analitik yang berfungsi untuk menimbang sebuah benda atau bahan. Yang kedua terdapat gelas arloji yang berfungsi untuk penutup gelas kimia. Yang ketiga terdapat cawan porselin yang berfungsi untuk pengabuan, pemijaran endapan atau contoh pada analisis gravimetri. Dan yang keempat terdapat botol timbang yang berfungsi untuk menimbang cairan kental atau padatan higroskopis. Yang kelima terdapat gelas piala yang berfungsi untuk mengaduk, mencampurkan, dan memanaskan cairan. Yang keenam terdapat spatula yang berfungsi untuk mengambil bahan kimia. Yang ketujuh terdapat pipet tetes yang berfungsi untuk memindahkan cairan dalam volume kecil. Dan yang ke-8 terdapat pH meter yang berfungsi untuk mengukur pH, temperatur, dan besarnya daya hantar listrik. Selanjutnya ada heating mantle yang berfungsi untuk memanaskan atau mengeringkan peralatan gelas laboratorium. Lalu ada hot plate yang berfungsi untuk memanaskan atau menghomogenkan larutan. Lalu ada magnetic stirrer yang berfungsi untuk mengaduk, memanaskan, dan menghomogenkan larutan secara mekanik. Lalu ada botol preaksi yang berfungsi untuk menempatkan bahan kimia. Selanjutnya ada spetus yang berfungsi untuk memanaskan. Lalu ada desikator yang berfungsi untuk menyeimbangkan suatu benda atau zat padat setelah mengalami pemanasan, pengeringan, atau pengabuan sampai temperatur suhu kamar. Lalu ada lumpang lalu yang berfungsi untuk menghaluskan bahan padat. Lalu ada botol cuci yang berfungsi untuk menempatkan aqueous yang dapat membantu pada saat pengenceran suatu zat, membilas larutan, atau digunakan untuk mencuci endapan. Menimbang contoh padatan menggunakan neraca analitik. Yang pertama, cuci gelas arloji kemudian keringkan. Lalu siapkan neraca analitik dalam posisi datar air dan tekan tombol on. Letakkan gelas arloji di neraca analitik
Kemudian tekan tombol tab, tunggu hingga stabil. Timbang bahan atau padatan, kemudian tulis massa yang tertera. Menimbang zat cair menggunakan neraca analitik. Yang pertama, cuci gelas piala, kemudian keringkan. Lalu, siapkan neraca analitik dalam posisi datar air, tekan tombol on. Letakkan gelas piala di neraca analitik, kemudian tekan tombol tab, tunggu hingga stabil. Timbang bahan atau zat cair, kemudian tulis massa yang tertera. Menimbang zat padat higroskopis menggunakan neraca teknis. Yang pertama, cuci botol timbang, kemudian keringkan. Siapkan neraca teknis dalam posisi datar air, kemudian tekan tombol on. Letakkan botol timbang di neraca teknis, tekan tombol tab, tunggu hingga stabil. Timbang bahan atau zat padat higroskopis, kemudian tulis massa yang tertera. Menggunakan pH meter, kalibrasi pH meter. Yang pertama, hubungkan elektrode dengan pH meter, lalu hidupkan pH meter dan tunggu sampai 15 menit. Kemudian, tekan tombol menu pilihan kalibrasi pH meter, lalu rendam elektrode ke dalam larutan buffer pH 4 dan tepatkan pH, tunggu sampai pembacaan stabil. Lalu ambil dan cuci elektrode dengan Aquades. Setelah itu, rendam elektrode dengan larutan buffer pH 7 dan tepatkan pH. Tunggu sampai pembacaan stabil. Lalu yang terakhir, bersihkan elektrode dengan Aquades. Pengukuran pH. Pilih tombol menu pengukuran pH, lalu celupkan elektrode pada contoh yang akan diukur. Tunggu sampai pembacaan stabil. Lalu bersihkan elektrode dengan Aquades. Lalu matikan pH meter. Yang terakhir, lepaskan elektrode dari pH meter dan letakkan kembali dalam larutan KCl jenuh. Teknik pemanasan. Lakukan pemanasan tabung reaksi dengan menggunakan lampu spiritus. Isi tabung reaksi dengan contoh sampai volumenya seperempat dari volume tabung. Panaskan dengan bantuan penjepit tabung sambil digoyang-goyang. Perhatikan arah pemanasan tidak menghadap diri sendiri dan orang lain. Pada bagian olah data dibagi menjadi dua, yaitu data pengamatan dan analisis data. Pada data pengamatan berisi tentang prosedur kerja dalam bentuk gambar, seperti teknik menimbang, penggunaan pH meter, dan juga teknik pemanasan. Pada bagian analisis data dilakukan perhitungan standar deviasi hasil penimbangan. Yang pertama yaitu penimbangan sampel air. Penimbangan dilakukan 5 kali pengulangan. Yang pertama didapatkan hasil 10,0003, yang kedua 10,0004, yang ketiga 10,0004, yang keempat yaitu 10,0003, dan yang kelima yaitu 10,0003. Setelah itu dicari nilai rata-ratanya, yaitu nilai rata-ratanya 10,0004. Lalu setelah itu dicari nilai XI kurangi X rata-rata. Pada penimbangan pertama, nilai XI-nya yaitu 10,0003 dikurangi nilai rata-ratanya yaitu 10,004. Berarti hasilnya 0,0001. Lakukan perhitungan yang sama pada sampel 2 sampai 5. Setelah itu dilakukan perhitungan XI dikurangi X rata-rata pangkat 2. Nilai XI kurangi X rata-rata pada penimbangan pertama yaitu 0,0001 dipangkatkan 2. Jadi hasilnya 1 dikali 10 pangkat negatif 8. Lakukan perhitungan yang sama pada penimbangan 2 dan sampai penimbangan 5. Kemudian jumlahkan nilai XI kurang X rata-rata pangkat 2. Maka jumlahnya yaitu 3 kali 10 pangkat negatif 8. Kemudian kita hitung standar deviasinya, yaitu akar 3 dikali 10 negatif 8 dibagi 4 sama dengan 8,6602 kali 10 pangkat negatif 5. Lakukan perhitungan yang sama pada penimbangan zat padat dan penimbangan zat padat higroskopis. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, dalam penggunaan peralatan pendukung dan alat ukur sederhana harus sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, dalam penggunaan peralatan pendukung dan alat ukur sederhana dapat melakukan analisis manajemen risiko. Yang ketiga, dalam penerapannya mampu untuk menggunakan peralatan pendukung dan dapat mengoperasikan alat ukur sederhana. Yang keempat,
Nilai standar deviasi untuk penimbangan zat cair, penimbangan zat padatan, dan penimbangan zat padat higroskopis secara berturut-turut adalah 8.6602 dikali 10 pangkat min 5, 70710 dikali 10 pangkat min 5, dan 8.6602 dikali 10 pangkat min 5. Dan yang terakhir, dalam implementasinya mampu mendesain skema kerja penggunaan peralatan pendukung dan alat ukur sederhana. Demikian pembahasan dari kelompok kami, mari kita mengucapkan hamdalah. Saya perwakilan kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas semua partisipasinya, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.